tu 66 miliar, 66 triliun. Iwan Bengso kita betul sekonan dia. Konak ya Pak? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak memberikan kita karunia kesehatan, kelapangan serta waktu dan umur yang panjang, sehingga kita dapat melaksanakan fardu subuh di dalam Masjid Ruhamah ini. Semoga salat kita tadi diangkat oleh Allah ke tempat yang dimuliakan. Selanjutnya salawat dan salam ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah telah bersusah payah membawakan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang yang telah kita rasakan ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak bagi kita, mana yang batil bagi kita. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah beserta Musbidah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Yang saya hormati Bapak para camat, ulama-ulama yang pada hadir pada ini, Bapak Imam Masjid Raya Ruhamah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa sedikit kultum pagi. Kata Bapak tadi hanya 7 menit, 10 menit. Maka yang 10 menit ini saya akan sampaikan sesuai dengan tugas saya. Tugas saya sebagai Ketua Majelis Adat Gayo. Nah, yang saya sampaikan pun tentang budaya Gayo. Di sini saya ambil judul pada pagi ini, yaitu ada 9 sistem nilai budaya Gayo. Untuk mencapai keberhasilan budaya Gayo harus tertanam di dalam hati dengan rasa yakin dan penuh ketulusan, yaitu ada 9. Siwah bisa berbahasa Gayo kan? 9 nilai budaya Gayo ini harus kita tanamkan dalam hati. Ya, salah satunya adalah mukmel. Rukun iman itu ada 6 perkara. Malu adalah salah satu di dalam rukun iman itu. Kalau kita tidak punya malu, maka kita tidak beriman. Malu menjadi pemimpin, malu menjadi yang dipimpin. Itu yang kita harus tanamkan ke dalam jiwa kita. Kalau bahasa Gayo jemani kegeremu kemel minah gedeli. Kalau hidup tidak punya malu, malu terhadap Allah, malu terhadap umat, malu terhadap tetangga, malu terhadap diri sendiri, maka kita tidak tergolong orang yang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, tertib. Tartib ini pun berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab tartib, artinya teratur, atur, beratur. Dalam ilmu fikih Islam ditertib dijadikan syarat sebagai berwudu, tertib berwudu, tertib dalam salat, tertib bertetangga, tertib. Kalau kita tidak tertib berwudu, tidak tertib salat, maka salat kita akan ditolak. Itu salah satu.
Jadi tertib itu pun juga harus kita tanamkan ke dalam jiwa. Harus kita tanamkan ke dalam jiwa. Bagaimana tertib? Dalam rumah tangga itu tertib bermajelis umat keti mulia. Itu bahasanya, bahasa gayoi. Tertib bermajelis umat keti mulia. Kita sedang dakwah di sini. Datang orang lewat ke sana kemari, lewat ke sana kemari. Itu namanya tidak tertib. Kita sedang ngaji dalam satu jamaah. Yang satu jalan-jalan ke ujung kralik, itu namanya tidak tertib. Kalau di dalam salat kita tidak tertib, di dalam jemaah kita tidak tertib, di dalam berwudu kita tidak tertib, sudah saya bilang tadi, ditolak akal amalan salat kita. Yang kedua. Yang ketiga, setia. Dalam peribahasa Gayo disebutkan, setia murid kemasih papa. Artinya, kesetiaan hidup karena kasih sayang, walaupun karena itu hidup merana. Kesetiaan ini didorong oleh rasa kasih sayang, menyebabkan orang suka berkorban pikiran, korban tenaga, korban harta, bahkan korban jiwa, seperti apa yang dilaksanakan Nabi kita, Nabi Ibrahim. Orang kita berarti kesetiaannya kepada Allah. Demi Tuhan, Kau memerintah anakku, jangankan hartaku, anakku kusembelihkan. Itu satu kesetiaan. Nah, apakah kita bisa tanamkan kepada dalam dada kita kesetiaan itu? Pasti kita tanaman kuani dunia kesetiaan itu. Alhamdulillah, maka kita adalah menjadi orang yang beriman. Walaupun dalam kesetiaan itu menghidupkan kita susah. Susah murid tu. Kena kesetiaan bikin umat, kesetiaan bikin Allah. Padahal tidak susah. Mana ada susah. Selanjutnya, semayang, kasih sayang. Ke peribahasa Gayo, kasih entilani, sayang entililak. Kengekasih entilani, sayang entililak. Kepada siapa berlaku ini? Kita selaku pemimpin, kita selaku kepala keluarga, mengasihi, menyayangi umat, menyayangi masyarakat. Kasih inilah nih, sayang inilah. Kita menjadi orang yang beriman. Yang kelima, mutentu kerja keras. Mutentu adalah rajin atau kerja keras dan rapi melaksanakan sesuatu. Orang yang tidak mutentu, yang tidak rajin itu, tapi tidak bekerja keras itu dinamakan murtad kalau bahasa Gayo. Murtad. Setelah beriman tangguh ya agama, murtad. Contoh, bagaimana Bapak Bupati kita bekerja keras membersihkan sampah di seluruh Aceh Tengah. Di seluruh lorong-lorong. Tukang bandang nekar sampah, tukang bandang protes. Karena sampah itu perlu dibersihkan. Kerja keras. Memang tugas. Lorong-lorong jangan ada lagi renasenya yang bau. Tujuannya hana. Menjaga kebersihan itu adalah setengah daripada iman. Kebersihan itu adalah setengah dari ibadah iman. Badan tu kena bersih ke penyakit tu kita. Bagaimana sekarang perjuangan bapak kita ini di seluruh kampung, bahkan aparatur kampung sekarang mengadakan setiap Jumat itu Jumat bersih. Dimasuk ke dalam rumah-rumah jangan ada lagi sampah. Masuk ke dalam lorong-lorong supaya jangan ada drainase yang bau. Itu perjuangan. Kerja keras. Saya ingin bertanya dulu sama bapak-bapak di sini. Bisa sedikit lagi kan? Masih bisa sedikit lagi? Saya tanya sama bapak-bapak, jawabannya pun murah, pertanyaan pun murah. Saya tanya, siapakah orang yang paling kaya hidup di dunia? Jangan di Aceh Tengah. Jawaban di sana.
Sahan. Dari ujung sana, silahkan jawab. Siapakah orang yang paling kaya? Orang yang hidup di dalam dunia. Siapa kira-kira? Satu pertanyaannya. Yang kedua, sahan cuma yang paling behu yang hidup di dalam dunia. Paling behu, gerita ini. Bukan kita. Arab pasti jawabnya. Pak, silahkan jawab Pak. Pertanyaan cuma gampang kali kan? Gampang kan? Siapa orang yang paling kaya itu? Yang dikerjakan oleh Bapak Bupati itu tujuannya menjadi orang kaya di Aceh Tengah ini. Siapa orangnya? Orang yang sehat, Pak. Arah sentu 66 miliar 66 triliun Iwan Bengso kita betah sekonan dia konak ya Pak gitu jelas. Maka Pak Bupati menganjurkan supaya masyarakat ini menjadi tidak ada lagi yang sakit. Itu satu Pak. Pertanyaan, siapakah orang yang terkuat di dunia? Sudah Pak, Sahan paling kuat cuma. Ya jawab ini cuma gampang kan? Cuma paling kuat Sayyidina Ali, Atara kuat Narunilon, Sayyidina Amjah ada, Siti Bamong ada, Hanas paling kuat dan lisan. Orang yang baik. Jelas. Jerah kita mayu, kita kuan gudang ni penjahatan, kita mayu ke kita jerah ngerara gunanya gitu. Maka baik itu adalah salah satu membuat kita orang yang paling kuat. Belum kita assalamualaikum itu kelebihan dari orang Aceh, maaf. Kita ke belum Pak Cisu, isi mendemu Pak Bupati, assalamualaikum, waalaikumsalam. Demurung gudang ni premana, assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul Pak. Jadi saya jawab ni Pak. Nah, sebenarnya singkat tapi padat ya. Saya jawab ni, kenapa kita menjadi jemaah kaya, jaga kebersihan supaya jangan datang penyakit. Kenapa kita menjadi jemaah berubah cerah kita ke umat? Sudah cerah Pak, jadi orang yang baik. Rasa cukup ya Pak? Saya di belum Pak. Hah? Jadi alhamdulillah saya suruh si kepas pesawahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.